Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Turus Bumi Channel. Semoga dulur Turus Bumi semuanya senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat badannya, lancar usahanya, panjang umur banyak rezekinya, serta terkabul semua doa dan keinginannya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang nasib dan rejeki. Watak kelahiran, jam bait, naga hari serta neptu hari dan pasaran menurut Pancasuda, Saptawara, Pancawara dan Kamarokam. Jumlah neptu Kamis Legi menurut Pancasuda. Kamis 5 tambah Legi 5 sama dengan 10. Saptawara Pancawara, Kamis 8 tambah Legi 5 sama dengan 13. Kamarokam, Kamis 7 tambah Legi 2 sama dengan 9. Watak hari menurut Kamarokam adalah Sanggar Waringin. Artinya baik, berkembang, tenteram, bahagia, memberi pengayoman. Naga hari Kamis Legi. Naga hari berada di barat laut. Jika ingin berhasil dalam berbagai keperluan, arah yang harus dituju adalah barat dan timur. Jam baik menurut Saptawara dan Pancawara. Jam 8 sampai 11. Jam 13 sampai 15. Jam 15 sampai 18. Jam 18 sampai 20. Jam 20 sampai 23. Jam 1 sampai jam 3. Watak kelahiran Kamis Legi. Mereka yang lahir pada hari Kamis Legi memiliki cita-cita yang mulia dan nilai-nilai yang tinggi. Mereka terkadang amat bijaksana, dikarenakan kemampuannya untuk melihat prospek jangka panjang dari suatu hal. Walaupun demikian, mereka harus mampu bersikap tabah dan berhati-hati jika ingin melihat keberhasilan ide-ide mereka yang besar. Masalahnya, meskipun kalangan ini cenderung berpandangan luas, mereka sering terjerumus dalam pernik-pernik kehidupan sehari-hari. Mereka termasuk tipe yang selalu membutuhkan pujian, namun, kemungkinan dukungan tidak terlalu sulit diperolehnya, sebab mereka biasanya dikelilingi oleh banyak teman. Kelompok ini terkenal memiliki kemampuan bergaul yang luar biasa. Sementara itu, timbul pertanyaan, benarkah hanya keinginan untuk membantu, ataukah dorongan tersembunyi untuk menguasai lingkungannya yang selalu membuat mereka mencampuri urusan orang lain? Nasib dan rejeki Kamis Legi. Usia 1-6 tahun, menurut Kitab Primbon, nasib Anda di usia ini benar-benar beruntung. Barangkali kondisi ekonomi orang tua Anda di saat itu sedang mapan. Karena keadaan yang serba berkecukupan, maka segala keinginan dan permintaan Anda diturutinya. Mereka sangat memanjakan Anda. Usia 7-12 tahun, memasuki usia 7 tahun nasib Anda mengalami perubahan, keberuntungan Anda berkurang. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sebagian keinginan saja yang dipenuhi oleh orang tua Anda. Mungkin mereka berpikir, kalau Anda selalu dimanjakan maka semakin tidak karuan. Mungkin mereka memberikan pendidikan yang baik bagi Anda, atau bahkan bisa jadi ekonomi orang tua Anda merosot. Usia 13-18 tahun, tampaknya di masa-masa remaja Anda kurang beruntung. Bahkan, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nasib Anda lebih buruk. Sekarang banyak keinginan yang tak kesampaian. Kegagalan selalu menghiasi hidup Anda. Usia 19-24 tahun, roda kehidupan terus berputar. Nasib Anda pun mengalami perubahan. Ternyata menurut Primbon, di usia ini, nasib Anda benar-benar beruntung. Bila Anda telah selesai menyelesaikan pendidikan, maka Anda akan mendapatkan pekerjaan sesuai harapan. Jika Anda sudah bekerja, maka karir Anda meningkat. Bila Anda seorang pengusaha, maka segala yang Anda kerjakan selalu mendatangkan keberhasilan. Urusan asmara lancar-lancar saja. Anda pada usia ini mendapat kepercayaan dari banyak orang. Jaga dan peliharalah kepercayaan itu dengan bertindak selalu jujur, jangan berbohong maupun berkhianat. Usia 25-30 tahun. Memasuki usia 25 tahun, nasib Anda mengalami perubahan. Rezeki dan keberuntungan Anda menurun sekitar 50%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karir Anda pun tidak bisa meningkat. Usaha yang Anda tekuni sering menemui kegagalan. Jika Anda menghadapinya dengan tenang, maka kegagalan itu dapat diatasi. Hati-hatilah di setiap perbuatan, pikir 1000 kali baru kemudian berbuat sekali. Jangan mudah dan cepat mengambil keputusan. Usia 31-36 tahun, barangkali Anda terbiasa roya, hidup berfoya-foya dan boros, sehingga dalam usia ini, nasib Anda berubah total. Keberuntungan Anda jatuh begitu tajam,
sehingga Anda benar-benar merasakan kenyataan pahit tersebut. Mungkin juga Anda kurang dapat mengendalikan diri, sehingga dalam mengambil keputusan tidak didasari dengan pertimbangan yang matang, akibatnya Anda gagal. Lalu kegagalan itu Anda biarkan, maka terulang kembali. Tetapi Anda tak boleh pesimis. Jika Anda optimis dan selalu berusaha bekerja keras, maka sukses menanti di depan mata. Usia 37-42 tahun, menurut kitab Primbon, nasib Anda di usia ini agak lumayan, rezeki Anda agak lancar jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Rupanya jalan menuju sukses mulai terbuka, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Bekerja keras penuh perhitungan dan berhati-hati dalam mengambil keputusan akan mengantar Anda kepada puncak keberhasilan. Tapi jika Anda menyia-nyiakan kesempatan emas ini, selamanya Anda akan berkutat pada nasib buruk. Usia 43-48 tahun, berkat kerja keras Anda di tahun-tahun lalu, maka memasuki usia ini tampaknya jalan menuju sukses terbuka lebar. Rezeki Anda benar-benar lancar, kegagalan semakin berkurang, problem hidup dapat Anda atasi dengan mudah. Banyak orang yang menaruh kepercayaan kepada Anda, oleh sebab itu, jangan sekali-kali Anda berkhianat, apalagi mengecewakan hati mereka. Usia 49-54 tahun, tidak selamanya orang berada dalam masa kejayaan, air di laut saja bisa surut, apalagi rezeki manusia. Begitu juga keadaan nasib Anda. Ketika memasuki usia 49 tahun, ternyata mengalami penurunan. Kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka di usia ini keberuntungan Anda berkurang sekitar 50%, rezeki agak seret, kegagalan mulai bermunculan, meskipun Anda masih bisa mengatasinya. Anda harus introspeksi diri, mungkin disebabkan kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan, sehingga rezeki mulai berkurang. Jika Anda tak mau mengoreksi diri sendiri dan membiarkan kegagalan demi kegagalan menumpul, maka keadaan nasib yang buruk akan Anda rasakan juga. Usia 55-60 tahun. Menurut ramalan kitab Primbon, rezeki Anda di usia ini benar-benar memprihatinkan, datangnya sangat susah. Yang sering Anda jumpai hanyalah kegagalan dan rintangan, kekecewaan mulai terasa di hati Anda, keberuntungan Anda jatuh pada tingkat yang paling rendah, mungkin semua ini karena takdir. Bisa juga karena kecerobohan Anda dalam mengambil keputusan. Usia 61-66 tahun. Keadaan hidup Anda menginjak usia 61 tahun, mengalami perubahan kembali, ibarat matahari, yang semula tertutup mendung, sekarang agak bersinar. Meskipun tidak begitu cerah, setidak-tidaknya ada peningkatan. Sekitar 50%, Anda masih beruntung daripada di tahun-tahun sebelumnya. Kesehatan agak baik, hanya saja, kalau Anda merokok sebaiknya ditinggalkan atau dikurangi. Usia 67-72 tahun, kesejahteraan hidup di usia tua ini terasa lebih baik dan terjamin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Problem dengan keluarga, dengan anak-anak atau di lingkungan sosial hampir tidak pernah terjadi. Rezeki Anda tampaknya lancar. Manfaatkanlah sebagian dari rezeki Anda untuk disedekahkan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Isilah sisa umur Anda ini dengan kegiatan-kegiatan yang baik dan bermanfaat. Jika Anda merasa berguna bagi masyarakat, maka ketenangan jiwa akan Anda rasakan. Jika ketenangan jiwa sudah mengalir dalam hati, itulah yang disebut bahagia di masa tua. Usia 72-78 tahun, nasib Anda di usia ini benar-benar bahagia. Hidup Anda sejahtera. Kesehatan sedikit terganggu, tapi tidak begitu berarti. Di usia yang sudah tua ini, Anda harus pandai-pandai mengatur waktu dan menjaga kesehatan. Jangan memanjakan diri dengan makanan yang banyak mengandung lemak, makanan yang menyebabkan darah tinggi dan sebagainya. Usia 79-84 tahun. Kejayaan Anda berkurang. Hidup Anda yang semula sejahtera kini mulai memprihatinkan, kesehatan kurang baik. Ada saja problem yang harus Anda hadapi. Mungkin anak-anak Anda sudah berkeluarga dan bertempat tinggal jauh dari Anda. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan share video ini. Semoga dulur turus bumi semuanya mendapat kemudahan dalam setiap urusan, lancar dalam setiap pekerjaan, serta tercapai semua cita-cita dan keinginan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.